Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Dafiq, NRP 31225210008, kelas 1 D3 TIA PENS PSDK Lamongan. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengenalan atau materi tentang Docker dan Kubernetes. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Kubernetes dahulu. Apa itu Kubernetes? Ini adalah pengertian dari Kubernetes. Kubernetes adalah teknologi sumber terbuka dan gratis untuk mengotomatiskan penerapan, penskalaan, dan pengelolaan aplikasi dalam kontainer. Artinya Kubernetes ini menggunakan source code open source, artinya bebas, terbuka, dan gratis. Itu digunakan oleh penyedia cloud besar seperti Google, Microsoft, IBM, dan Alibaba untuk menjalankan beban kerja berbasis kontainer mereka. Jadi dalam Kubernetes ini juga menggunakan basis kontainer. Jadi apa itu Kubernetes dan apa bedanya dengan perangkat lunak serupa lainnya? Kita akan menuju ke bab selanjutnya, yaitu sejarah Kubernetes. Kubernetes pertama kali dirilis pada tahun 2014 oleh Google. Pengembang ingin membuat alat untuk mengotomatiskan penyebaran, penskalaan, dan pengelolaan aplikasi dalam kontainer. Di semua proses pengotomatisasian penyebaran, penskalaan, dan pengelolaan aplikasi itu jadi satu dalam sebuah kontainer. Artinya dengan Kubernetes ini seluruh proses menjadi lebih terperinci dan efektif. Kubernetes telah menjadi salah satu proyek open source paling populer karena kesederhanaannya dan integrasi yang mudah dengan layanan cloud computing. Selanjutnya, apa itu kontainer dan mengapa digunakan di Kubernetes? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengotomatisasian, penyebaran, penskalaan, dan pengelolaan aplikasi dalam wadah atau kontainer. Selanjutnya saya akan menjelaskan kontainer tersebut dan kenapa digunakan di Kubernetes. Kontainer tidak lain adalah mesin virtual yang berjalan di satu server fisik. Ini hanyalah mesin virtual yang telah dikonfigurasi untuk menyediakan lingkungan operasi yang lengkap untuk kontainer Anda. Kontainer menyediakan sistem operasi lengkap dan semua aplikasi serta pustaka yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi perangkat lunak. Jadi, jika Anda ingin membangun aplikasi perangkat lunak, Anda perlu menginstal dependensi dalam kontainer, dan jika Anda ingin menjalankan aplikasi, Anda perlu menginstal kontainer di mesin host. Ini adalah konsep dasar kontainer, dan Kubernetes menggunakan konsep ini untuk mengelola aplikasi. Tadi yang dimaksud dengan kontainer dan mengapa digunakan di Kubernetes. Karena Kubernetes ingin menyimpulkan proses pengotomatisasian penskalaan dari sebuah aplikasi. Fitur of Kubernetes yang pertama yaitu automation. Salah satu alasan utama menggunakan Kubernetes adalah untuk mengotomatiskan proses pembuatan, penerapan, pengelolaan, dan pemantauan kontainer. Ini memungkinkan pengembang untuk fokus pada tugas utama mereka, yaitu menulis kode. Kubernetes melakukan semua pekerjaan untuk mereka. Otomatisasi ini juga memungkinkan pengembang untuk menskalakan aplikasi mereka sesuai kebutuhan mereka. Kubernetes mendukung banyak alat yang memudahkan pengembang untuk menerapkan, menskalakan, dan mengelola aplikasi. Selanjutnya yaitu scalability. Kubernetes dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan untuk memenuhi persyaratan penyedia layanan berbasis cloud. Kubernetes mendukung penskalaan horizontal, yang berarti Anda dapat menambahkan lebih banyak mesin ke cluster untuk menambah jumlah kontainer. Arsitektur Kubernetes sangat skalabel. Selanjutnya yaitu cost savings. Kubernetes adalah proyek sumber terbuka dan gratis. Itu digunakan oleh banyak penyedia cloud untuk menjalankan beban kerja berbasis kontainer mereka. Karena ini adalah alat gratis, Anda tidak perlu membayar biaya lisensi perangkat lunak.
Jadi Anda dapat menghemat banyak uang dengan menggunakan alat versi gratis ini. Jadi Kubernetes ini juga meminimalkan pengeluaran. Keamanan dan kemampuan observasi Kubernetes. Kubernetes adalah salah satu sistem manajemen kontainer paling populer yang tersedia saat ini. Munculnya teknologi kontainer telah meningkatkan permintaan kontainer dalam organisasi. Selanjutnya, karena itu adopsi Kubernetes terus meningkat. Begitu pula permintaan akan keamanan Kubernetes. Misalnya, perusahaan seperti Google, Netflix, dan Amazon menggunakan Kubernetes secara intensif. Faktanya, Kubernetes adalah platform terkemuka untuk orkestrasi dan pengelolaan kontainer. Oleh karena itu, ada sejumlah alat yang dapat Anda gunakan untuk memantau keamanan Kubernetes. Itu tadi keamanan dan kemampuan observasi dari Kubernetes. Telah menjelaskan tentang Kubernetes tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan pengenalan Docker. Pengertiannya Docker yaitu mungkin salah satu set platform sebagai produk layanan yang menggunakan virtualisasi tingkat operation system untuk mengirimkan paket perangkat lunak dalam paket yang dikenal sebagai kontainer. Jadi Docker dengan Kubernetes hampir sama-sama menggunakan kontainer. Saja kontainer gini saja di Docker ini kontainer diisolasi dari satu sama lain dan menggabungkan paket perangkat lunak, pustaka, dan file konfigurasi mereka sendiri. Mereka akan berkomunikasi satu sama lain melalui saluran yang terdefinisi dengan baik. Jika Kubernetes tadi dengan otomatis, maka di Docker ini masing-masing akan menjalankan perannya sendiri. Seperti gambar di bawah ini. Di dalam Docker ada aplikasi kontainer yang menjalankan banyak aplikasi, yaitu FA, FB, FC, FD, FE, dan FF. Itu semua dijalankan dan diatur oleh Docker yang berada di bawah host operating system. Selanjutnya komponen Docker ada 4: Docker Engine, Docker Image, Docker Container, dan Docker Registry atau Docker Hub. Docker Engine, komponen inti dari Docker menjalankan dan mengelola kontainer Docker di mesin host. Ini gambarnya Docker dari fungsi Docker Engine. Akan saya perbesar. Ya, ini adalah fungsi dari Docker Engine, yaitu mengelola kontainer-kontainer. Selanjutnya Docker Image, template yang digunakan untuk membuat kontainer Docker. Image berisi sistem operasi, perangkat lunak, dan dependensi aplikasi yang diperlukan. Ketika akan membuat Docker, maka harus menginstal dependensi aplikasi yang diperlukan. Dan dependensi itu akan diarahkan ke Docker Image, digunakan untuk membangun Docker Image. Ini adalah gambarnya. Pertama, membuat Docker file. Selanjutnya, Docker file tersebut dikumpulkan dan membangun sebuah Docker Image, lalu digunakan untuk membentuk Docker Container, di mana Docker Container nanti akan digunakan untuk mengontrol aplikasi-aplikasi yang ingin dijalankan di dalam Docker. Selanjutnya adalah Docker Container tadi, instansi yang berjalan dari sebuah image. Kontainer adalah lingkungan yang terisolasi di mana aplikasi dapat dijalankan secara konsisten. Berikut adalah gambarnya dari fungsi Docker Container. Ya, ini dia. Susunan yang paling di atas yaitu infrastruktur, kemudian host operating system, selanjutnya Docker sendiri. Dan dalam Docker akan terdapat Docker Container yang akan mengontrol FA, FB, FC, FD, dan seterusnya. Masih banyak aplikasi lainnya. Selanjutnya Docker Registry. Docker Registry ini adalah tempat penyimpanan untuk Docker Image tadi. Jadi sebelum Docker Image itu nanti di-run untuk membentuk Docker Container, Docker Image disimpan terlebih dahulu ke Docker Registry ini.
Docker Registry. Docker Hub adalah registry publik yang populer, tetapi juga ada pilihan untuk menggunakan registry pribadi.aa. Berikut adalah gambar fungsi dari Docker Hub, yaitu mendapatkan image dari Docker Hub, berbagi penggunaan Docker, dan mengupload image ke Docker Hub. Selanjutnya, setelah komponen yaitu setelah komponen-komponen dari Docker, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur Docker. Pertama, yaitu application isolation. Docker menyediakan kontainer yang digunakan untuk menjalankan aplikasi di lingkungan yang terisolasi. Karena setiap kontainer bersifat independen, Docker dapat menjalankan segala jenis aplikasi. Yang kedua yaitu rapid scaling of system. Kontainer membutuhkan lebih sedikit perangkat keras komputasi dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Berbeda dengan yang Kubernetes tadi membutuhkan banyak perangkat keras komputasi. Docker memungkinkan operator pusat data menjejalkan lebih banyak beban kerja ke dalam perangkat keras yang lebih sedikit. Berarti berbagai perangkat keras menghasilkan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya is the ability to reduce the size. Karena menyediakan jejak OS yang lebih kecil melalui kontainer, Docker memiliki kemampuan untuk mengurangi ukuran pengembangan. Baik, itu tadi sedikit presentasi atau penjelasan dari saya tentang materi Docker dan Kubernetes. Bila ada kekurangan atau salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.